Shalom anak muda. Ya, puji Tuhan pada saat hari ini kita bisa berkumpul meskipun tidak secara langsung tatap muka di rumah masing-masing teman-teman. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan kita bisa rasakan dimanapun kita berada ya teman-teman. Ya, anjuran kami teman-teman, meskipun vaksin sudah ditemukan, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman karena corona masih ada. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan tetap percaya kepada Tuhan. Pada saat siang hari ini, mari siapkan hati teman-teman dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita fokuskan pada ibadah ini teman-teman. Fokuskan hati kita sama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, bagimu pujian. Sebab dialah yang layak dipuji. Dia yang layak menerima segala hormat kemuliaan. Kita ada pada saat hari ini hanya karena Tuhan menyertai kita. Mari naikkan pujian ini. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat hari ini Tuhan sudah boleh mengadakan ibadah ini Tuhan. Meskipun ibadah ini kami lakukan secara online, kami percaya dan yakin Tuhan, hadirat Tuhan bisa menjamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya saat hari ini Tuhan, Tuhan sedang hadir Tuhan, ketika kami memuji-Mu, ketika kami meninggikan-Mu di atas pujian kami Tuhan. Biar Kau yang menambahkan iman kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana pada kami ada Tuhan. Dan kami mau mulai Tuhan ibadah online pemuda remaja pada siang hari ini. Biar kiranya Tuhan yang boleh memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Juga pada waktunya nanti tiba hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu,
Tuhan yang boleh pakai hamba-Mu ini Tuhan agar menjadi alat kepanjangan lidah bibir-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi rema di dalam hati kami Tuhan, bertumbuh Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, masih semangat teman-teman? Pada saat hari ini kita mau naikkan pujian yang mengatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dialah Raja segala raja. Serukan namanya. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin teman-teman. Kita percaya bahwa Yesus yang kita puja, Yesus yang kita sembah adalah nama di atas segala nama. Hari ini sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saat ini kita sediakan waktu sejenak teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan, bahwa Dialah pelita hidup kita teman-teman. Dialah penolong kita, Dialah terang jalan kita. Mari kita naikkan pujian ini saat ku sembah-Mu. Katakan, Tuhan pelita hidupku, terang jalanku.
ku sembahmu. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Katakan ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah selamanya. Kau Allah yang mulia, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Di awal tahun ini Tuhan, di bulan Januari, kami nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini ke depannya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami Tuhan. Tuhan yang mampukan kami Tuhan selama setahun ke depan Tuhan. Di bulan-bulan berikutnya kami memohon penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Kuatkan kami Tuhan. Tambah-tambahkan iman kepercayaan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas pesta syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas pesta syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan, ada dari remaja dan pemuda yang kasih Tuhan, dimanapun berada, pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, siang ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang kami dengar boleh menguatkan kami, boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, urapi kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, adik remaja, pemuda yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dengan seorang tokoh, yaitu yang bernama Rut. Latar belakang dari Rut adalah seorang kafir ya, yang tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah kepada dewa Kamos, yaitu dewa kejijikan, yang mengorbankan anaknya untuk dewa Kamos ini, saudara sekalian. Tetapi adik remaja yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Rut. Membaca kisah Rut akan membuat kita kagum akan sikap wanita ini jika kita memperhatikan ya, dari orang yang jauh dari Tuhan, orang yang berdosa, orang yang menyembah berhala, tapi Tuhan pakai. Kenapa bisa terjadi demikian? Kisah ini yaitu dimulai, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mengenai keluarga Elimelek, Naomi yang memiliki 2 anak, Mahlon dan Kilion. Pada waktu Bethlehem, ya, tanah Efrata, ya, Yehuda, Bethlehem Yehuda mengalami suatu kelaparan. Sehingga keluarga Elimelek ini hijrah untuk berpindah mencari kehidupan yang baru, yaitu ke daerah Moab. Dan sesampainya di daerah Moab, maka kedua anak Naomi mendapatkan istri, yaitu Rut dan Orpa. Tetapi di perjalanan kehidupannya, adik sekalian dikasih Tuhan, pemuda remaja, semua anggota keluarga daripada Naomi meninggal dunia, ya. Tapi mantunya masih hidup dua-duanya. Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tetapi disinilah kita akan melihat, setelah Rut dan Naomi dan Orpa masuk di dalam keluarga Naomi, maka Rut ini
ya, mengenal tentang Allah yang hidup, mengenal sosok pribadi daripada mertuanya yang mengasihi Tuhan. Tetapi kita melihat kedua suami, yaitu suami dari Rut dan Orpani meninggal dunia. Dan disinilah adik remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, kita melihat sosok daripada Rut yang melihat keberadaan daripada mertuanya yang sudah tidak memiliki anak lagi. Dan satu hal yang Tuhan berkenan kepada Rut, yaitu karena Rut memiliki kesetiaan. Kesetiaan yang dimiliki Rut inilah yang membuat Rut masuk di dalam daftar silsilah keturunan daripada Raja Daud dan juga Yesus Kristus. Sebenarnya Rut ini orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan yang hidup, tetapi melalui Naomi mertuanya, dia melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dan Rut tidak mau meninggalkan Naomi, karena dia juga tidak mau meninggalkan Allahnya yang hidup. Dia tidak mau kembali lagi ke keluarganya, yaitu dari keturunan Moab yang menyembah Dewa Kamos. Rut memiliki kesetiaan. Kita akan baca di dalam Rut pasal pertama, ayat 15 dan 17 yang berbunyi demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Ya, adik remaja yang dikasihi Tuhan, kenapa Rut mendapatkan berkat dari Tuhan? Karena Rut memiliki kesetiaan. Ya, secara logika Rut tidak ada yang diharapkan lagi, karena Naomi sudah tidak memiliki anak lagi. Suaminya telah meninggalkan ya Rut dan juga mertuanya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Rut memiliki kesetiaan. Kesetiaan kepada mertuanya, ya, kepada orang tua yang sudah sebatang kara. Ini tidak gampang, ya. Tetapi Rut tahu bahwa Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup. Dan berita ini diberitakan kepada Naomi bahwa mereka harus kembali, ya, karena tidak ada lagi yang diharapkan, ya, supaya mereka memulai kehidupan yang baru. Orpa meninggalkan Naomi, tetapi kita melihat Rut yang memiliki kesetiaan yang disertai oleh iman. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Ini menandakan, adik sekalian, kita harus memiliki kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, milikilah kesetiaan. Dan Rut tetap mengikuti Naomi, meskipun Naomi tidak memiliki anak. Inilah kesetiaan yang dimiliki oleh Rut. Dan yang kedua, Rut adalah memiliki pribadi yang baik. Ya, kita baca di dalam Rut 3 ayat yang ke-11. Rut 3 pas ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, anakku jangan takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik.
Ya, kalau kita ingin disertai Tuhan, ya, diberkati Tuhan, milikilah sifat yang baik. Dan ini yang dimiliki oleh Rut. Rut di dalam keadaan tidak memiliki suami, tetapi dia tetap setia menyertai orang tuanya atau mertuanya Naomi. Ya, dia kembali ke Bethlehem. Ya, dia tidak mau meninggalkan karena dia adalah orang yang baik. Tidak mau meninggalkan mertuanya sebatang kara. Ya, yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Rut tahu sehingga dia mengiring mertuanya pulang ke Bethlehem. Kehadiran Rut sebagai warga yang baru di Bethlehem menjadi berita dan pembicaraan di kalangan masyarakat di situ. Berita positif yang didengar Boas bahwa Rut dikenal sebagai wanita baik-baik. Nama baik merupakan harta terindah. Karena itu berusahalah untuk menjaga nama baik kita sehingga orang dapat mempercayai dan menilai secara positif dalam kehidupan kita. Naomi ini, Rut ini, adik remaja, memiliki pribadi yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pribadi yang baik, memiliki nama yang baik dimanapun kita berada, ya, di sekolah, di pergaulan, ya. Mungkin orang tua kita tidak tahu, papa mama kita tidak tahu apa yang kita perbuat, tetapi sadarilah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Lakukanlah dalam kehidupan kita sesuatu yang baik, menjaga nama baik, menjaga nama Tuhan, supaya Tuhan dikenal dan banyak orang diselamatkan. Dan inilah yang dimiliki oleh Rut. Sehingga di situ ada seorang yang kaya raya yang bernama Boas. Boas ada merupakan masih kerabat keluarga daripada Naomi. Dan Boas ini tahu kalau Rut bukan orang yang baik, mana mau dia meninggalkan kampung halamannya yang jauh, ya, di Moab untuk menemani mertuanya yang sudah tua, tidak memiliki apa-apa lagi. Dan Boas ini ya tahu bahwa Naomi adalah orang yang, Rut ini adalah orang yang baik. Jadi adik remaja yang dikasih Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan tidak ada yang salah. Garis keturunan daripada Raja Daud itu juga berasal daripada Rut, yang notabene bukan orang pilihan, tetapi dia adalah orang yang menghargai Allah Israel, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang disembah oleh Naomi sebagai bangsa Yahudi yang mengenal Allah yang hidup. Ya. Dan yang ketiga, adik remaja yang dikasih Tuhan, Rut adalah orang yang patuh dengar-dengaran nasihat daripada mertuanya. Kita akan baca di dalam Rut pasal 3 ayat yang kelima. Ya, berbunyi demikian. Lalu kata Rut, Rut pasal 3 ayat yang kelima. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ya, nasihat Naomi kepada Rut, ya, supaya Rut itu setia. Ya, supaya setia bekerja di ladang, ya, gandum milik Boas. Ya, supaya bekerja keras, supaya jujur. Dan itu semua dilakukan oleh Rut. Jadi dia adalah orang yang patuh kepada orang tua. Adik remaja yang kasih Tuhan, mungkin kita saat ini banyak, ya, mungkin ada yang merasa kesal mendengar nasihat daripada papa mama kita, ya. Tetapi janganlah semua itu membuat kita tidak patuh, ya. Karena orang tua memiliki pengalaman. Segudang apapun ilmu kita sebagai anak-anak generasi milenial, tetapi pengalaman kita kalah dengan orang tua. Tetapi teknologi apabila digabungkan dengan pengalaman itu akan luar biasa. Ya, akan luar biasa. Kita melihat ya banyak pengusaha-pengusaha muda
ya, yang hanya memakai ilmu secara akademis di tempat dia kuliah, tetapi tidak ada pengalaman hidup, tidak ada pengalaman bisnis, ya, itu bisa gagal. Mungkin dia ketipu, ya, mungkin salah mengelola dan sebagainya. Tetapi kalau ilmu akademis itu digabung dengan pengalaman, itu akan menjadi luar biasa. Ya, yaitu kita harus patuh dan dengar-dengaran nasihat orang tua kepada kita, seperti yang dilakukan Naomi kepada Ruth. Hasilnya ada di remaja yang dikasih Tuhan. Ruth itu bukan menjadi orang yang susah, ya, bukan menjadi orang yang susah, karena dia dengar-dengar nasihat daripada orang tuanya. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Rut ini hanya sampai pasal yang ke-4, Rut itu akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Karena dia diperistri oleh seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang takut akan Tuhan, yaitu yang bernama Boas. Dan derajat Rut menjadi naik. Ya, dan bukan hanya secara ekonomi Rut diberkati Tuhan, tetapi juga secara rohani. Karena Boas ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, begitu juga kita. Di dalam mencari pasangan hidup, jangan hanya kita lihat secara lahiriah saja. Oh, karena dia kaya, oh karena dia cantik, oh karena dia pintar dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat dari segi kerohaniannya. Karena segi rohani inilah yang menopang segala yang jasmani, yaitu untuk hidup takut akan Tuhan. Dan akhirnya adik remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin berhasil hidup di dalam kehidupan ini. Ya, maka kita perlu kerendahan hati, kepatuhan, ya, seperti yang ditujukan Rut kepada kita, yaitu milikilah kesetiaan, memiliki pribadi yang baik, kejujuran, dan juga dengar-dengaran dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, yaitu supaya kita hidup takut akan Tuhan. Jadi kebenaran yang kita petik pada siang hari ini yaitu menjadi orang yang setia membutuhkan pengorbanan untuk melepaskan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Dan Rut berani membayar harganya. Dia rela tidak bertemu lagi dengan keluarganya, tetapi dia lebih memilih untuk setia kepada Allah yang hidup. Kehidupan yang baik akan dikenal yaitu untuk memberkati orang. Ya, pribadi kita akan dikenal orang yaitu apakah kita menjadi berkat dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan keluarga, di sekolah, apakah kita menjadi orang yang baik, yaitu dengan menjadi berkat. Dan selanjutnya adalah kepatuhan, dengar-dengaran, ya, kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih pengalaman dari kita, maka itu akan menghasilkan kesuksesan. Puji Tuhan, adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak diperpanjang lagi, milikilah pribadi yang setia, yang melakukan kebaikan dan juga dengar-dengaran. Amin. Kita akan pujian yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya.
berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku, besar setia, besar setia di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh diingatkan ya Tuhan tentang seorang tokoh yang menjadi teladan bagi kami. Seseorang ya Tuhan yang tidak menjadi hitungan. Ya Tuhan, dia adalah orang dari penyembah berhala, tetapi Tuhan pakai ya Tuhan untuk masuk di dalam rancangan Tuhan, yaitu Rut. Karena Rut memiliki pribadi yang setia, memiliki pribadi yang baik, dan memiliki pribadi yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadikan kami ya Tuhan pemuda dan remaja ya Tuhan, hati-hati seperti Rut, hati yang setia, hati yang baik, hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali Tuhan berkati pemuda remaja yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati dalam sekolah, kuliahnya, pekerjaannya, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berkati ketua remaja pemuda ya Tuhan dan seluruh stafnya. Sehingga semuanya ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya di tahun baru ini? Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja ya, dan juga sehat-sehat di rumah masing-masing. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di remaja bagi adik-adik pra-remaja yang telah naik ke remaja. Selamat beribadah di remaja. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Om Petrus Andi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian seperti biasa ibadah remaja akan diupload teman-teman setiap minggunya di YouTube RBI Sion Karawang. Untuk media sosial selanjutnya ada Instagram, kalian bisa follow di RBI Sion dan juga PBI Sion, kemudian bisa add friends di Facebook RBI Sion Karawang. Dan untuk kritik, saran, dan juga ide, masukan, kalian bisa email di rbaisionkarawang@gmail.com. Nah, kemudian untuk persembahan bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer untuk rekeningnya kalian bisa lihat di layar tertera ya teman-teman. Teman-teman, untuk ibadah kali ini kita udah selesai. Kita mau mengakhiri ibadah ini, kita mau angkat satu pujian pertolongan-Mu. Mari teman-teman kita tetap setia, tetap mencari Tuhan teman-teman, gak jemu-jemu.
ini kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang telah Engkau berikan pada setiap kami, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tak terhingga yang Engkau berikan pada setiap kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini, terima kasih walaupun ibadah online, biarlah Tuhan Roh Kudus melawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan boleh tertanam di hati kami. Kami setia Tuhan mencari Engkau, setia dalam pelayanan kami, setia untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk Om Petrus Andi. Kau memberkati dalam segala aspek kehidupannya, terlebih lagi pelayanannya ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami yang masih kuliah atau sekolah online di rumah kami masing-masing. Berikan kami kerajinan ya Bapa, biarlah kami tetap rajin, tetap semangat Tuhan dalam menjalankan keseharian kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera selesai. Apapun tindakan pemerintahan yang dilakukan melalui vaksin, biarlah boleh berjalan dengan baik. Engkau yang turut campur tangan Tuhan untuk vaksin yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati setiap orang tua kami yang bekerja. Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami di ibadah minggu depan selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin.